dipastikan PDI Perjuangan sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum terhadap berbagai demonstrasi baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan. Baik itu sebagai sebagai kader maupun sebagai anggota. Tegas yang disampaikan itu. Karena itu bukan cara-cara PDI Perjuangan. Termasuk ketika termonitor oleh berbagai pihak keikutsertaan atau jalan-jalan yang terlihat seperti Andi Wijayanto. Itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah PDI Perjuangan. Kalau Tio ada besanan, ada famili, itu kan bukan soal yang kita tidak pada tempatnya kita mempermasalahkan kedekatan keluargaan. Akan tetapi kalau itu dikait-kaitkan, menurut hemat saya sangat tidak make sense sama sekali. Saya pastikan dan saya jamin bahwa PDI Perjuangan tidak akan pernah terlibat dengan cara-cara yang sudah. Bahwa bagi PDI Perjuangan siapapun yang demo asal tidak merusak, menyuarakan aspirasi sah-sah. Sebatas itu. Tapi mengorganisir, mendekati supaya orang demo, apalagi mahasiswa nggak bisa diperintah, dia itu di luar jangkauan kami semua. Kalau PDI Perjuangan menghimbau, sebagaimana yang saya sampaikan, lebih arif, lebih bijak, pemerintah terbuka saja terhadap kritik itu. Kan penting bagi pemerintah menjadi pendengar yang baik, kemudian diserap apa yang dimaui oleh adik-adik mahasiswa, kemudian diaktualisasi dalam berbagai kebijakan pemerintah. Bahwa kebijakan ada yang berkurang, ada kekurangan kebijakan, seperti yang saya sampaikan tata kelola BGN, kan sekarang menjadi fakta. Nah yang begitu-begitu pemerintah, insya Allah hari ini ternyata BGN melakukan konsolidasi dan mapping terhadap anggarannya yang sudah terhadap pagu anggarannya. Pada dasarnya pemerintah sudah merespon, cuman tidak tahu saya siapa yang mengkomunikasikan ini ke publik. Pembacaan saya seperti itu yang dilakukan oleh Kepala BGN sekarang. Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDIP Perjuangan Andi Wijayanto di tengah masa aksi. Keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan yang akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 Juni 2026 mendatang, bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Legend TNI Setio Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Ketiga, kami menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh karena berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, termasuk pemberantasan korupsi berskala besar yang sedang berjalan. Keempat, kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra. BEM Fakultas Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elit politik. Tuntutan BEM Bersatu. Poin 1, mendesak
sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis. Poin 2, mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel. 3, mendukung pengusutan tuntas koruptor tanpa pandang bulu, serta mengajak seluruh mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum secara kritis dan objektif. Demikian pernyataan sikap dari kami, yang mana hari ini saya selaku juru bicara dari BEM Fakultas Bersatu dalam hal ini menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa negara ini kemudian tidak melarang mahasiswa, pemuda ataupun masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi adalah jangan sampai hari ini gerakan-gerakan kawan mahasiswa ataupun masyarakat ditunggangi oleh elit-elit tertentu yang kemudian memanfaatkan gerakan-gerakan tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin sekian pernyataan sikap dari kami. Saya dan kawan-kawan berterima kasih kepada kawan-kawan media dan juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih mengawal segala bentuk isu yang terjadi di Republik ini. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Kompas Petang di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.